yang aku bilang tadi sangat-sangat beruntung sekali kita ini mau baru dengan adanya kabel ini. Lesti, apa sih makna jangan menyerah dari kawinnya sebagai seorang istri? Banyak ya kalau ditanya maknanya apa gitu. Tapi aku sih lebih ke kita ini hidup untuk apa sih, untuk siapa sih gitu ya. Jadi buat aku tuh kayak di lirik-lirik lagu Menyerah ini semuanya tuh mengandung makna ya. Jadi udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh Kakak Bilar. Kalau ditanya apa maknanya, semuanya udah diwakilkan oleh lagu Menyerah ini. Bedanya masing-masing ini udah bisa dinyanyikan sama lebih ke agak lebih ke jadi mas-masan terus jadi lebih ke aja nggak tahu jadi gitu ya. Justru mungkin sering terharu ya proses pembuatannya kan menurut dia kadang-kadang tiba-tiba gak bisa kalau sudah bikin audio tiba-tiba kayak demo rilis Januari 2012 dia apa ya begitu antusias dan begitu terharu pasti bisa TV-nya tidak sendiri. Justru kalau saya pribadi merasa kalau saya nggak bisa dilakukan, mungkin saya nggak bisa. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Selamat hari ibu dong Kak, kasih pesan hari ibu terus kasih semangat buat para pejuang kasih di luar sana. Selamat hari ibu untuk mama-mama yang ada di dunia. Semoga bisa terus semangat untuk menjalani hidup, untuk bisa menjadi ibu yang tegas untuk anak-anaknya. Dan ada satu pesan dari kami, yaitu aku menyerah. Semoga berkenan dan semoga kita bisa sedikit memberikan semangat, memberikan support dari kami untuk mama-mama yang ada di berjuang. Dan selamat hari ibu untuk para ibu-ibu hebat. Kadang kita seringkali lupa ya, kalau anak-anak kita bisa seperti itu, keluarga kita bisa seperti itu ada kerja keras kita di dalamnya. Kita seringkali lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, padahal diri kita sendiri ini yang bekerja lebih keras dibandingkan dengan siapapun. Jadi ketika mungkin jalanmu, progresmu tidak sekencang dengan ibu-ibu yang lain, tetap hargai, itu tetap ada perubahan walaupun itu berupa langkah kecil. Jadi jangan lupa untuk mengapresiasi diri kalian sendiri karena kalian udah luar biasa. Oke. Kalau sendiri sih yang saya juga selama ini untuk para ibu dan keluarga dan dunia dan juga banyak kampus dan selalu percaya bahwa kalian itu hebat dan selalu ingat bahwa orang-orang hebat itu lahir dari kalian. Jadi tetap semangat dalam hidup dan jangan pernah kita fokus terhadap apa yang kalian jalankan dan jangan pernah merasa bahwa kalian sendiri. Oke, terima kasih. Tadi masih ada pertanyaan ya, mungkin aku bisa dua pertanyaan lagi, tapi yang mau bertanya. Proses saya sudah bikin bertanya berusaha untuk menciptakan satu yang bagus sekali bisa dinikmati kalau training bisa nggak sebelum saja. Semoga saja karena kan pertumbuhan anaknya sekarang lagi di masa dan semoga bisa menjadi ibu yang baik dan bisa menjadi istri yang baik juga, bisa membagi waktu dengan baik.
memilih hobi dengan baik, bisa tetap produktif, bisa tetap bisa mendidik dan membesarkan anak dengan baik, dan bisa mendampingi suami juga dengan baik. Oke, terima kasih. Foto keren. Aku bertanya ya. Kebetulan orang dalam. Oke, kita mau tanya ya Kak ya, tentang apa sih kehadiran dan narasi dulu ya Mams ya? Tentang apa sih yang menjadi alasan kolaborasi dari Kalesti dan Kabila bersama Pemburu ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mama hebat dan papa-papa hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaan yang diberikan oleh Sani Musa, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan mereka? Yang pertama, aku udah pernah cerita waktu kita di acara yang bahwa aku itu bukan hanya yang dilibatkan menjadi keluarga besar, tapi sebelumnya aku tuh sudah menjadi keluarga besarnya. Karena memang abang ini memang betul-betul anak nomor 2. Aslinya itu memang dorongan supportnya dari asli besarnya orang tua. Jadi begitu dikasih kesempatan untuk ayo nggak kolaborasi, kita bikin sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu hebat di Indonesia ini. Respon atau tidak pun, dan itu udah nggak ada di sini. Ayo semoga, maksudnya kenapa? Karena aku bilang pengen banget ketemu langsung sama teman-teman hebat yang berjuang mengasih anak-anak kesayangannya mereka gitu. Jadi itu diajak itu langsung ya. Terima kasih ya Cici sama Gojo karena udah mau melibatkan aku nih. Karena yang pertama kan aku nih bisa dibilang ibu baru, banyak data punya gitu. Tapi di sini tuh banyak banget ternyata pengalaman dari mama-mama hebat yang di-share ke momo. Jadi aku tuh sebenarnya gabung ke sini salah satunya adalah pengen lebih dekat dan pengen lebih banyak tahu apa pengalaman ibu-ibu hebat yang udah di-share ke momo. Sebenarnya kita tahu juga kan ya Moms ya, jadi juga sebagai seorang ibu saat ini dulu gimana sih Dek ingin merawat abang, dan ketika fase menyusui abang apakah ada kendala sampai akhirnya ketika membuat lagu itu seperti berjaba mungkin ketika menyusui. Aku rasa setiap ibu tuh masing-masing punya proses, punya cerita ya dalam menyusui. Sih aku pegang juga pada saat aku menyusui itu ujiannya dari segala sisi banyak gitu. Kenapa? Karena saat itu juga masih harus tetap produktif gitu. Terus belum lagi melihat teman-teman yang sama juga sama-sama produktif di industri ini, tapi mereka masih bisa semangat menyusui dan aslinya banyak kok. Dari situ ada juga rasa insecure, rasa kok aku nggak kayak Bu duduk boleh Bu? Ibu duduk boleh Bu? banyak banget kendalanya, tapi masya Allah aku kan Shania itu salah satu sahabat aku juga sih. Jadi Shania juga kurang lebih banyak lah tahu perjalanan proses kehidupan aku, khususnya pada saat menyusui. Shania juga tahu gitu, dan kita memang teman-temannya pada ibu-ibu muda, jadi sharing pakai apa, gimana sharing pengalaman. Jadi pas begitu nanya-nanya dan teman-teman kan ternyata memberikan